Direktur Teknik Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur KLFA Sulaiman Husin menyebut tim nasional Indonesia menjadi salah satu negara yang membuat timnas Malaysia belum bisa menjadi raja di Asia Tenggara. Tim nasional Indonesia menjadi perhatian banyak pihak usai menorehkan sejumlah prestasi bersama Sintayong di kursi pelatih. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Skuad Garuda juga sukses lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kesuksesan ini juga membuat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan memastikan satu tempat di Piala Asia 2027. Peringkat Indonesia di ranking FIFA pun terus mengalami kenaikan. Pada update terbaru, Juli 2024, Timnas Indonesia kini berada di peringkat 133. Semua keberhasilan tersebut membuat Timnas Indonesia dianggap akan menjadi Raja Asia Tenggara baru yang kini disandang Thailand. Husin pun menyatakan bahwa perlu waktu yang panjang untuk bisa mendominasi di Asia Tenggara. Salah satunya karena ada Timnas Indonesia yang belum konsisten dikalahkan Harimau Malaya. Proses kita untuk menjadi kekuatan besar memang panjang karena di level Asia Tenggara sendiri kita belum bisa benar-benar mendominasi karena belum konsisten mengalahkan Thailand, Vietnam, dan Indonesia, kata Sulaiman Husin dikutip dari tv1news.com. Menurutnya, jika bisa mengalahkan Indonesia, Thailand, dan Vietnam, maka Malaysia bisa berpikir bersaing di Asia dan di dunia. Jika kita berhasil melakukan ini secara konsisten, maka kita bisa melangkah ke level Asia. Dan ketika kita sudah berada di level Asia, barulah kita bisa memikirkan Piala Dunia, katanya. Diketahui saat ini, Federasi Sepak Bola Malaysia sedang mencari sosok pelatih berkualitas pasca mundurnya Kim Pan-gon. Sebagai catatan, kontrak arsitek asal Korea itu bersama skuad Harimau Malaya seharusnya berakhir pada Desember 2025. Namun, Kim Pan-gon mengumumkan pengunduran dirinya sejak dilantik pada Februari 2022. Belakangan diketahui bahwa Kim Pan-gon ditawari kontrak untuk mengelola klub ternama negaranya, yakni Ulsan Hyundai yang juga berlaga di Liga Champion Asia. Selama menjadi pelatih, Kim Pan-gon memimpin Malaysia pada 35 laga. Dari laga itu, dia memberikan 20 kemenangan dan 5 hasil imbang. 10 laga tersisa berakhir dengan kekalahan. Di tangan Kim Pan-gon juga, Malaysia gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui sebelum mengundurkan diri, Kim pernah meminta Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM bisa belajar dari Indonesia, yakni mencari pemain keturunan hingga ke Eropa. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai cara Indonesia memanggil pulang pemain keturunan ke tanah air sebagai langkah terbaik untuk saat ini. Menurutnya, sulit apabila Malaysia ingin meniru Jepang atau Korea Selatan, sebab kedua negara itu memiliki sistem pembinaan yang bagus, sehingga cara Indonesia dinilai sebagai ide yang realistis. Sebenarnya, Malaysia pun punya cukup banyak pemain naturalisasi untuk mengangkat performa Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia. Namun, kehadiran mereka dinilai tidak memberi dampak pada Timnas Malaysia, bahkan dituding tidak nasionalis. Belakangan, Kim Pan-gon mengakui kalau dirinya gagal menanamkan semangat patriotisme kepada anak-anak asuhnya. Kim Pan-gon mengaku kecewa ada segelintir pemain yang gagal memberikan sepenuh hati dan jiwanya untuk tim nasional. Di sisi lain, para pemain tersebut lebih memilih untuk memberikan penampilan 100% untuk klub yang dibelanya. Tak ayal, hal ini membuat juru taktik asal Korea Selatan itu kebingungan dalam misi menanamkan jiwa patriotisme pada pemain nasional, jelasnya.
Dia menjelaskan nasionalisme pemain nasional terlalu tipis. Mereka tidak mengutamakan skuad nasional di tempat yang seharusnya. Bagi saya, ini adalah sesuatu yang kurang dan saya rasa kita belum berhasil mencapainya. Sementara itu, dosen senior PJ dan ilmu keolahragaan IPGM Sultan Mizan, Dr. Mat Berahim juga tidak malu-malu meminta timnas Malaysia meniru gaya bermain hingga program naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia. Dr. Mat mengaku tidak alergi dengan pemain warisan atau keturunan yang membela Harimau Malaya. Akan tetapi, berbeda jika pemain tersebut berstatus naturalisasi yang tidak memiliki darah Malaysia sama sekali. Saya setuju dengan pemain warisan, tetapi saya tidak setuju dengan pemain naturalisasi, ujar Dr. Mat dikutip dari Harimau Malaya. Dia menambahkan, permainan sepak bola tidak hanya berbicara soal taktik dan fisik, namun ada semangat nasionalisme serta patriotisme dari masing-masing pemain saat membela tanah airnya. Saya ingin menyanyikan lagu negara saya belum pernah melihatnya. Hal-hal seperti itu harus ada, ucapnya. Dr. Mat mencontohkan bagaimana timnas Indonesia yang saat ini sedang dalam performa terbaiknya setelah sempat terpuruk. Menurutnya, hal itu bisa ditiru oleh Malaysia. Lihatlah taktik tim nasional Indonesia saat ini. Mereka mengambil pemain warisan atau pemain lokal, tapi bermain dengan taktik sweep ball atau taktik modern, ucapnya. Padahal kita di Malaysia bukan hanya punya pemain warisan, tapi juga pemain naturalisasi. Tapi kenapa kita kalah? Karena itu taktis, tambahnya.